Malam di kota kecil itu terasa lebih hidup selama Ramadan. Lampu-lampu warung makanan bersinar terang, menerangi jalanan yang dipenuhi warga berburu takjil. Di antara deretan pedagang, ada satu tempat yang selalu dipadati pembeli, warung sate milik Pak Raji. Antrean mengular, hampir tak pernah putus sejak sore hingga larut malam. Aroma daging yang terbakar di atas bara api menyebar, mengundang siapa saja yang melintas untuk mampir. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengusik hati sebagian orang. Sate Pak Raji memang lezat, tapi ada yang terasa janggal. Warung-warung lain di sekitarnya seringkali sepi, seolah para pelanggan hanya tertarik pada satu tempat saja. Bahkan, ada yang mengaku merasa tak bisa berhenti memikirkan sate itu setelah mencicipinya sekali. Gus Ikdam, yang sedang berkunjung ke kota itu untuk mengisi kajian Ramadan, mendengar cerita ini dari beberapa jemaah masjid. Mereka berbicara dengan nada setengah berbisik, seolah takut jika suara mereka terlalu keras, sesuatu yang tak terlihat akan mendengar. "Setiap tahun selalu begini, Gus," ujar seorang pria parubaya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Satenya memang enak, tapi anehnya, orang-orang kayak lupa diri. Ada yang sampai berhutang demi bisa beli setiap hari." Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang. Ia memang sudah sering mendengar kisah pedagang yang menggunakan cara-cara tak wajar untuk melariskan dagangan, tapi ia tak ingin langsung berprasangka. "Kalau cuma karena enak, mungkin bumbunya memang istimewa," ujar Gus Ikdam sambil tersenyum. "Tapi kalau sampai orang ketagihan berlebihan, itu patut dicari tahu." Seorang santri yang biasa membantunya, Khalid, menimpali dengan raut wajah serius. "Saya juga dengar, Gus. Ada orang yang coba buka warung sate baru di dekat situ, tapi nggak pernah bertahan lama. Selalu ada kejadian aneh, entah pembelinya hilang begitu saja atau daging mereka busuk sebelum sempat dimasak." Gus Ikdam mengangguk, pikirannya mulai menyusun benang-benang kemungkinan. Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh berkah, bukan ajang mencari keuntungan dengan cara yang tak wajar. "Ayo, kita lihat sendiri," ucapnya akhirnya. Tanpa banyak bicara lagi, mereka melangkah ke arah warung sate Pak Raji. Asap mengepul di bawah remang-remang lampu jalan, membawa aroma yang mengundang selera, dan mungkin, sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu rahasia. Gus Ikdam dan Pak Khalid tiba di warung sate Pak Raji. Dari kejauhan, bara api yang membara di atas panggangan terlihat seperti titik-titik merah yang menari dalam gelap. Kepulan asap naik ke udara, bercampur dengan bau daging yang terbakar, membuat siapapun yang menghirupnya langsung menelan ludah. Di sekeliling warung, puluhan orang duduk bersila di tikar plastik, menikmati setiap gigitan sate dengan ekspresi aneh, antara puas dan terbius. Mata mereka berbinar, seakan merasakan kenikmatan yang lebih dari sekadar rasa. Beberapa bahkan tampak makan dengan lahap, tak peduli tangan mereka kotor oleh tetesan bumbu kental berwarna kehitaman. Pak Khalid menoleh ke Gus Ikdam dengan tatapan penuh tanya. "Gus, saya pernah makan sate yang enak, tapi nggak pernah lihat orang sampai segininya," bisiknya. Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Matanya memperhatikan satu persatu wajah pembeli. Ada yang duduk dengan tatapan kosong, mengunyah tanpa ekspresi. Ada pula yang tampak gelisah, seperti ingin segera mendapatkan giliran. Di dekat panggangan, Pak Raji sibuk membolak-balik sate dengan gerakan cekatan. Sesekali ia melirik ke kerumunan dengan senyum tipis, seakan menikmati betapa banyaknya orang yang menginginkan dagangannya. Seorang pria yang baru selesai makan mendadak bangkit. Wajahnya berkeringat deras, tangannya bergetar saat ia merogoh saku. "Pak Raji, saya hutang dulu ya. Besok pasti saya bayar," ucapnya dengan suara hampir memohon. Pak Raji hanya tersenyum, seolah itu bukan hal yang mengejutkan. "Santai saja, Mas. Yang penting besok datang lagi." Gus Ikdam merasakan sesuatu yang tak wajar dalam percakapan itu. Ia menepuk bahu Pak Khalid dan berbisik, "Kita nggak bisa hanya mengamati. Kita harus cari tahu lebih dalam." Pak Khalid mengangguk. Mereka pun berbaur di antara pembeli, pura-pura menjadi pelanggan biasa. Saat sate pesanan mereka tiba, Gus Ikdam memperhatikannya dengan saksama. Warna dagingnya lebih pekat dari sate biasa, dan aromanya terasa lebih kuat, seakan ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam bumbunya. Sebelum menyentuh makanan itu, Gus Ikdam menutup mata dan membaca doa pelindung dalam hati. Saat itu juga, udara di sekitarnya terasa berubah. Dada Gus Ikdam mendadak sesak, seperti ada sesuatu yang menekan.
Dari sudut matanya, ia melihat sekilas bayangan hitam berkelebat di sekitar warung. Ia menoleh ke arah Pak Raji, yang masih sibuk melayani pembeli. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sebuah kilatan aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Gus Ikdam menurunkan tangan yang hendak menyuap sate ke mulut. Ia sudah yakin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar daging dan bumbu di warung ini. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesuksesan Pak Raji. Dan ia harus mencari tahu, sebelum lebih banyak orang terjerat dalam pesona sate yang mencurigakan ini. Malam semakin larut ketika Gus Ikdam dan Pak Khalid meninggalkan warung sate itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengendap-endap dalam gelap. Langkah mereka berdua menyusuri jalanan sepi, meninggalkan keramaian yang masih menggeliat di warung Pak Raji. Pak Khalid menoleh dengan wajah tegang. "Gus, saya tadi merasakan sesuatu yang nggak beres. Pas saya makan satu tusuk, lidah saya mendadak kebas. Terus, di ujung mata, kayak ada bayangan hitam melintas cepat." Gus Ikdam mengangguk, ekspresinya penuh kewaspadaan. "Saya juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang bekerja di balik sate itu, bukan sekadar bumbu atau teknik memasak." Mereka berhenti di depan sebuah gang kecil yang menuju ke rumah Pak Raji. Rumah itu terletak agak jauh dari keramaian, berdiri sendirian di tepi kebun kosong. Cahaya lampu redup bersinar dari jendela, sesekali bergetar seperti ada bayangan yang melintas di dalamnya. "Saya dengar dari warga, Pak Raji sering melakukan sesuatu di belakang rumahnya tiap malam Jumat," bisik Pak Khalid. "Ada yang pernah melihatnya membawa bungkusan putih ke kebun belakang." Gus Ikdam mengatur napas, lalu memberi isyarat untuk maju. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati pagar kayu yang mengelilingi rumah. Bau anyir menyelinap di udara, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar-samar tercium. Dari celah pagar, mereka bisa melihat halaman belakang yang hanya diterangi oleh satu lampu pijar kuning. Di bawah cahaya redup itu, Pak Raji berdiri membelakangi mereka. Ia tengah berlutut di depan sebuah batu besar, tubuhnya sedikit bergoyang seiring gumaman pelan yang terdengar tak jelas. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri bukan hanya sosoknya, melainkan benda yang ada di depannya. Sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat diletakkan di atas batu. Di sampingnya, ada beberapa gulungan kain putih yang terlihat lusuh, seperti telah terkubur lama. Pak Khalid menahan napas, lalu berbisik di telinga Gus Ikdam. "Gus, itu kain kafan." Gus Ikdam tak menjawab. Matanya tajam mengamati gerakan Pak Raji yang kini mengambil sesuatu dari balik baju. Sebuah benda kecil berwarna hitam, berbentuk seperti tulang yang telah mengeras. Ia mengangkatnya ke udara, lalu membisikkan sesuatu dengan suara lirih. Mendadak, angin berembus lebih kencang. Lampu pijar berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Pak Khalid menggenggam lengan Gus Ikdam. "Gus, ini bukan sekadar pesugihan biasa. Saya merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari ini." Gus Ikdam merasakan hal yang sama. Ritual ini bukan hanya untuk melariskan dagangan, tapi sepertinya ada perjanjian yang lebih besar, sesuatu yang telah berlangsung lama, mungkin sejak bertahun-tahun silam. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik, "Kita harus hentikan ini, sebelum ada korban lain yang tak menyadari bahaya di balik setiap tusuk sate yang mereka makan." Gus Ikdam dan Pak Khalid mundur perlahan, meninggalkan halaman belakang rumah Pak Raji sebelum ketahuan. Angin masih berembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Keduanya bergegas menuju masjid tempat Gus Ikdam menginap sementara, namun pikiran mereka masih dipenuhi pertanyaan, siapa atau apa yang sebenarnya sedang bekerja di balik kesuksesan warung sate itu. Keesokan harinya, sebelum azan maghrib berkumandang, mereka kembali ke warung Pak Raji untuk mengamati lebih jauh. Seperti sebelumnya, tempat itu sudah penuh sesak oleh pelanggan yang rela mengantre panjang. Namun, kali ini, Gus Ikdam lebih memperhatikan detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Di dekat panggangan, seorang pria parubaya duduk memeluk lutut. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan wajahnya pucat seperti seseorang yang lama tak tidur. Sesekali ia menggigil, meski udara sore cukup hangat. Pak Khalid mendekatinya. "Pak, panjenengan kenapa? Sakit?" Pria itu menoleh lambat. Tatapannya kosong, suaranya bergetar saat menjawab, Saya nggak bisa berhenti makan sate ini." Gus Ikdam yang mendengar itu langsung bergabung dalam percakapan. "Maksud panjenengan?"
Pria itu menarik napas, seolah mengumpulkan tenaga untuk berbicara. Dulu saya cuma mampir sekali, sekadar coba. Tapi sejak itu, saya selalu kepikiran sate ini. Kalau nggak makan, badan saya lemas, kepala berat seperti orang kecanduan. Ia menunduk, suaranya semakin lirih. Saya sampai jual barang di rumah buat beli sate ini tiap hari. Saya nggak tahu kenapa. Gus Ikdam bertukar pandang dengan Pak Khalid. Ini lebih buruk dari yang mereka duga. Tak jauh dari sana, seorang ibu muda menarik tangan anaknya yang terus merengek. Bu, aku mau sate. Aku lapar banget. Sudah, nak, tadi kita baru buka puasa di rumah. Satenya besok lagi. Tidak, aku maunya sekarang. Anak itu tiba-tiba berteriak histeris, tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis sambil meronta, sampai-sampai ibunya kesulitan menahannya. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada pula yang pura-pura tidak peduli. Namun, ini bukan kejadian pertama. Gus Ikdam melihat lebih banyak orang dengan gelagat aneh, ada yang tampak putus asa jika tidak mendapatkan sate, ada yang rela mengemis hanya untuk membeli beberapa tusuk. Di sudut warung, seorang pemuda duduk termenung. Wajahnya terlihat kuyu, matanya cekung seakan kurang tidur. Gus Ikdam mendekatinya dan bertanya pelan, "Kamu kenapa, nak?" Pemuda itu mengangkat wajah. "Saya nggak tahu, Pak. Saya dulu kerja sebagai karyawan di kota, tapi sejak makan sate ini, saya nggak bisa pergi jauh. Selalu ada yang menarik saya kembali. Akhirnya saya berhenti kerja, jual motor, dan sekarang saya cuma hidup buat bisa makan di sini." Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. "Kamu sadar nggak kalau ini nggak wajar?" Pemuda itu tersenyum kecil, tapi senyum itu penuh kelelahan. "Saya tahu, tapi saya nggak bisa berhenti." Saat itulah, Gus Ikdam menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar sate yang enak. Ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuh mereka, mungkin dari bumbu, mungkin dari proses memasak, atau mungkin dari ritual yang dilakukan Pak Raji di rumahnya. Ia mengepalkan tangannya, lalu berbisik pada Pak Khalid, "Kita harus bertindak. Malam ini, kita datangi rumah Pak Raji dan cari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Ini sudah bukan sekadar warung sate biasa. Ini perang melawan sesuatu yang tak kasat mata." Malam itu, Gus Ikdam duduk bersila di kamar kecil tempatnya menginap di masjid. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menggantung di sekelilingnya. Ia meletakkan sepiring sate Pak Raji di depannya, sisa dari pengamatannya tadi sore. Bau daging yang menguar terasa lebih menyengat, bahkan setelah berjam-jam dibiarkan di ruangan. Pak Khalid duduk di sudut kamar, matanya tak lepas dari hidangan di hadapan mereka. "Gus, yakin mau makan ini?" Suaranya terdengar ragu. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Bukan makan, Khalid. Kita akan mengungkap apa yang tersembunyi di dalamnya." Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu membaca surah Al-Fatihah, diikuti ayat kursi. Tangannya bergerak perlahan ke atas piring, seolah merasakan energi yang melekat pada makanan itu. Begitu ia selesai membaca doa, sesuatu yang aneh terjadi. Aroma sate yang sebelumnya menggugah selera berubah drastis. Bau harum yang menggoda mendadak berganti dengan bau anyir yang menyengat. Pak Khalid menutup hidung, wajahnya meringis. "Astagfirullah. Gus, ini bau darah busuk." Gus Ikdam membuka matanya. Sate di piring kini tampak berbeda. Dagingnya yang semula kecoklatan kini terlihat lebih gelap, hampir hitam. Minyak yang melapisinya berkilat aneh di bawah cahaya lampu. Ada sesuatu yang meresap dalam tiap seratnya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia nyata. Pak Khalid menelan ludah, suaranya pelan namun gemetar. "Ini pesugihan tingkat tinggi, Gus. Saya yakin Pak Raji nggak sekadar pakai jimat atau mantra biasa. Ini lebih besar." Gus Ikdam mengangguk. "Saya merasakan energi yang bukan milik manusia biasa. Mungkin ada makhluk yang ikut campur dalam dagangannya." Tiba-tiba, lampu kamar mereka berkedip-kedip. Angin berembus dari jendela yang tertutup rapat. Pak Khalid tersentak, melihat bayangan hitam melintas di sudut ruangan. "Gus, ada yang datang," bisiknya dengan wajah tegang. Gus Ikdam tetap tenang, lalu melanjutkan bacaan ayat suci dengan suara lebih lantang. Saat itu juga, piring di depan mereka bergetar, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang berusaha melawan. Semakin kuat bacaannya, semakin jelas suara mendesis terdengar di dalam ruangan. "La ilaha illallah." Gus Ikdam mengakhiri doanya dengan suara penuh kekuatan.
Seketika, suasana ruangan kembali normal. Angin berhenti bertiup, lampu kembali stabil. Namun, sate di piring kini tampak lebih jelas dalam wujud aslinya, tak lebih dari potongan daging kehitaman yang basah oleh cairan kental berbau busuk. Pak Khalid menatapnya dengan wajah ngeri. Berarti setiap orang yang makan sate ini, ya, potong Gus Ikdam. Mereka bukan hanya memakan daging. Mereka memakan sesuatu yang telah dilumuri kekuatan gelap. Dan itu yang membuat mereka kecanduan. Ia berdiri, matanya berkilat penuh tekad. Kita tak bisa menunggu lebih lama. Malam ini juga, kita hadapi Pak Raji. Jika kita biarkan, akan semakin banyak orang yang terjerat dalam perangkap ini. Pak Khalid mengangguk mantap. Ia tahu, apa yang akan mereka hadapi bukan sekadar seorang tukang sate biasa. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik kesuksesan Pak Raji, dan mereka harus menghentikannya sebelum terlambat. Malam semakin larut ketika Gus Ikdam dan Pak Khalid melangkah menuju rumah Pak Raji. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik gelap. Sepanjang jalan, suara anjing melolong sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menambah kesan mencekam di sekeliling mereka. Saat mereka sampai di depan pagar kayu rumah Pak Raji, lampu di dalam rumah masih menyala redup. Tapi yang menarik perhatian Gus Ikdam adalah halaman belakang. Cahaya remang dari lampu pijar menerangi sosok Pak Raji yang kembali duduk bersila di depan batu besar, batu yang tadi malam sudah mereka lihat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Raji menggenggam sebilah belati kecil dengan gagang kayu tua. Di hadapannya, ada seekor ayam hitam yang kakinya diikat kuat. Dengan mata tertutup, ia melantunkan mantra yang terdengar seperti gumaman tak beraturan. Udara di sekelilingnya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauan mata manusia. Pak Khalid menahan napas. Gus, kita harus hentikan dia sekarang. Gus Ikdam mengangguk, lalu melangkah maju. Dengan suara lantang, ia mengucapkan salam, membuat Pak Raji tersentak. Pria itu menoleh dengan mata membelalak, seperti seseorang yang tertangkap basah melakukan kejahatan. Pak Raji, suara Gus Ikdam tenang namun tajam, apa yang sedang panjenengan lakukan? Pak Raji berdiri dengan gerakan kaku. Matanya menyipit, mencoba menilai niat kedatangan mereka. Gus Ikdam, kenapa jenengan ada di sini? Kami tahu tentang sate panjenengan, lanjut Gus Ikdam, mendekat. Kami tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu rahasia di dalamnya. Pak Raji terdiam sejenak. Kemudian, ia tertawa kecil, suara yang terdengar getir dan penuh kelelahan. Kalian tidak akan mengerti, gumamnya. Lalu buat kami mengerti, tantang Gus Ikdam. Apa hubungan sate panjenengan dengan batu hitam ini? Dan kenapa orang-orang yang memakannya jadi seperti kehilangan kendali? Pak Raji menatap mereka lama sebelum akhirnya mendesah berat. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Saya tidak punya pilihan, Gus. Dengan suara rendah, ia mulai bercerita. Batu hitam itu bukan batu biasa. Konon, batu itu ditemukan kakek buyutnya di hutan larangan desa, tempat yang dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Saat pertama kali disentuh, kakeknya mendengar suara-suara berbisik, menawarkan kekayaan sebagai ganti, persembahan, yang harus dilakukan secara rutin. Sejak saat itu, keluarga Pak Raji memelihara ritual ini turun-temurun. Setiap malam Jumat, harus ada darah segar yang ditumpahkan ke batu. Sebagai gantinya, usaha mereka akan selalu sukses, makanan yang mereka jual akan membuat orang-orang datang kembali tanpa bisa menolak. Pak Khalid mengepalkan tangan, ekspresinya tak bisa menyembunyikan kemarahan. Jadi panjenengan sadar sate itu bikin orang kecanduan. Panjenengan tahu kalau mereka menderita tapi tetap melanjutkan ini. Pak Raji menunduk, suaranya lemah. Saya tahu, tapi kalau saya berhenti, saya akan kehilangan segalanya. Warung saya, pelanggan saya, dan mungkin lebih dari itu. Gus Ikdam memejamkan mata sejenak. Kini semuanya jelas. Pak Raji terjebak dalam perjanjian yang telah berlangsung turun-temurun. Namun, setiap perjanjian dengan makhluk gaib selalu memiliki harga yang harus dibayar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan tegas, Pak Raji, tidak ada rezeki yang datang dari jalan seperti ini yang benar-benar berkah. Jika panjenengan ingin terbebas, kita harus menghentikan ritual ini sekarang juga. Pak Raji menatap Gus Ikdam, matanya berkaca-kaca. Tapi, kalau saya berhenti, mereka akan datang menagih. Saya takut, Gus.
Mendadak, udara di sekitar mereka berubah. Angin berembus kencang, lampu pijar berkedip-kedip. Dari batu hitam, muncul kabut tipis yang semakin lama semakin menebal. Dan dari dalamnya, terdengar suara berat berbisik, "Kau tidak bisa mundur, Raji, kau telah berjanji." Gus Ikdam segera berdiri tegak, bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar rahasia warung sate. Suara berat itu bergema di udara, menyelinap masuk ke dalam telinga seperti bisikan yang tak kasat mata. Pak Raji jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Matanya membesar, dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Datang mereka, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Dari balik kabut hitam yang keluar dari batu, sosok samar mulai terlihat. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh kurus panjang seperti bayangan yang bergerak tanpa bentuk pasti. Matanya kosong, berwarna merah redup, berpendar dalam kegelapan. Angin semakin kencang, daun-daun kering berputar di sekeliling mereka. Aroma anyir bercampur dengan bau kemenyan yang terbakar, menyesakkan dada. Pak Khalid mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi punggungnya. "Gus, ini apa?" Gus Ikdam tak langsung menjawab. Ia tetap berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan mata tajam. "Inilah sosok yang selama ini menerima persembahan dari Pak Raji," ucapnya tegas. "Makhluk ini bukan sekadar jin biasa. Ia telah mengikat perjanjian lama dengan keluarga Pak Raji." Makhluk itu bergerak tanpa suara, melayang mendekati Pak Raji yang masih berlutut ketakutan. Dari mulutnya yang tak berbentuk, keluar suara mendesis. "Raji, kau tahu akibatnya jika mengingkari perjanjian ini. Kau telah menerima bagianmu, kini berikan yang menjadi hakku." Pak Raji menjerit, "Aku tidak bisa, aku tidak mau lagi." Makhluk itu mendekat lebih jauh, kabut hitamnya menyelimuti tubuh Pak Raji. Gus Ikdam melangkah maju, suaranya lantang, penuh kewibawaan. "Auzubillahi minas syaitonir rajim." Sekali lagi, ia membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Suara bacaan itu menembus udara, bergetar seperti gelombang tak terlihat yang menghantam makhluk hitam itu. Seketika, makhluk itu berbalik menatap Gus Ikdam, matanya menyala lebih terang, penuh amarah. "Jangan ikut campur, manusia." Suaranya bergema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Tapi Gus Ikdam tetap tak gentar. Ia mengangkat tangannya, melanjutkan bacaan dengan lebih kuat. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Makhluk itu meraung, tubuhnya bergetar hebat, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Kabut hitam yang menyelimuti batu mulai pecah, terurai menjadi serpihan bayangan yang berterbangan ke udara. Pak Raji berteriak kesakitan, memegangi kepalanya. "Gus, tolong aku." Gus Ikdam mendekat, meletakkan tangannya di atas kepala Pak Raji, lalu melanjutkan bacaan dengan suara penuh kekuatan. "Allahumma inni auzubika minal hubutsi wal habaits." Pak Raji menjerit, tubuhnya tersentak seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Makhluk hitam itu melolong panjang, tubuhnya mengecil, tersedot kembali ke dalam batu hitam yang mulai retak. "Tidak, aku belum selesai. Aku akan kembali." Dengan satu ledakan keras, batu hitam itu pecah berkeping-keping, mengirimkan gelombang angin yang membuat ranting-ranting bergetar. Suasana mendadak hening. Tak ada lagi kabut, tak ada lagi suara bisikan. Hanya udara malam yang kembali tenang, seolah semua kekacauan tadi tak pernah terjadi. Pak Khalid menghela napas panjang, tubuhnya masih bergetar. "Astagfirullah, ini sungguh di luar dugaan." Pak Raji terduduk di tanah, tubuhnya lemas tak berdaya. Matanya masih dipenuhi ketakutan, namun kini ada sesuatu yang berbeda, kesadaran. Gus Ikdam menatapnya dalam. "Pak Raji, panjenengan sudah bebas. Tapi ini belum selesai. Sekarang saatnya panjenengan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi." Pak Raji menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu, perjalanan menuju pertobatan baru saja dimulai. Bab 8, Harga Sebuah Perjanjian. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah yang masih basah akibat pertarungan tadi. Sisa-sisa batu hitam berserakan di tanah, tak lagi memancarkan aura kelam yang sebelumnya begitu kuat. Pak Raji masih terduduk di tempatnya, wajahnya pucat, matanya kosong menatap kepingan batu yang hancur. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu berjongkok di hadapan Pak Raji. "Pak, panjenengan sudah melihat sendiri, makhluk itu tidak pernah benar-benar memberi, ia hanya mengambil dengan cara yang halus. Semua yang panjenengan dapatkan selama ini bukan berkah, tapi kutukan." Pak Raji menelan ludah,
suaranya serak saat berbicara. Saya sudah kehilangan banyak, Gus. Saya kira ini jalan satu-satunya untuk mengangkat hidup saya. Saya hanya ingin warung saya maju. Pak Khalid yang berdiri di dekat mereka menatapnya dengan sorot tajam. Tapi panjenengan nggak sadar kalau yang panjenengan lakukan malah menyakiti orang lain. Berapa banyak pelanggan yang kecanduan sate panjenengan? Berapa banyak yang kehilangan harta, bahkan akal sehatnya? Pak Raji menunduk, bahunya bergetar. Saya tahu, saya sadar, tapi saya takut. Saya pikir kalau saya terus memberi persembahan, mereka nggak akan mencelakai saya. Saya salah, Gus. Gus Ikdam merasakan ketulusan dalam suara Pak Raji. Ia tahu pria ini bukan orang jahat, hanya seseorang yang tersesat dalam ketakutan dan keinginan duniawi. Pak, ujar Gus Ikdam dengan lembut, taubat selalu terbuka, tapi harus diiringi dengan tanggung jawab. Panjenengan harus mengakui semuanya kepada warga. Sate panjenengan telah menciptakan ketergantungan yang tidak wajar. Sekarang saatnya memperbaiki semuanya. Pak Raji menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca. Tapi, mereka pasti akan membenci saya. Lebih baik dibenci manusia daripada terus hidup dalam tipu daya setan, jawab Gus Ikdam tegas. Pak Raji terdiam lama. Ia lalu mengangguk, meski wajahnya masih penuh ketakutan. Saya akan lakukan, Gus, saya akan akui semuanya. Saya akan tutup warung itu. Langit mulai menampakkan warna kemerahan di ufuk timur. Subuh hampir tiba. Pak Raji berdiri dengan langkah goyah, sementara Gus Ikdam dan Pak Khalid bersiap kembali ke masjid. Namun sebelum mereka pergi, Pak Raji tiba-tiba bertanya, Gus, apakah mereka akan kembali? Gus Ikdam menatap kepingan batu hitam di tanah, lalu menoleh ke arah Pak Raji. Jika panjenengan benar-benar bertobat, mereka takkan punya celah untuk kembali. Tapi ingat, setan selalu mencari cara untuk menjerat manusia. Jangan pernah goyah lagi. Pak Raji menarik napas dalam, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Gus. Saya janji, saya akan jalani hidup dengan benar mulai sekarang. Ketiganya meninggalkan halaman rumah Pak Raji. Langkah mereka terasa lebih ringan, meski perjuangan baru saja dimulai. Di langit timur, fajar mulai menyingsing, menyapu sisa-sisa kegelapan malam. Dan di suatu tempat yang jauh dari pandangan manusia, sesuatu berbisik dalam kegelapan. Kami belum selesai. Bab 9, Bayangan yang tak pergi. Fajar telah menyingsing ketika Gus Ikdam dan Pak Khalid tiba di masjid. Udara terasa lebih segar, seolah beban yang sejak tadi malam menekan mereka kini sedikit berkurang. Namun, di dalam hati Gus Ikdam, kegelisahan masih mengendap. Setelah menunaikan salat subuh, ia duduk di serambi masjid, memejamkan mata. Di pikirannya terbayang suara terakhir yang ia dengar sebelum meninggalkan rumah Pak Raji, bisikan halus namun penuh ancaman. Kami belum selesai. Pak Khalid datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Gus, panjenengan kelihatan kepikiran sesuatu. Gus Ikdam membuka mata, menatap jauh ke arah ufuk timur. Pak Khalid, saya merasa ini belum benar-benar berakhir. Meski batu hitam itu sudah hancur, makhluk yang mengikat perjanjian dengan Pak Raji belum sepenuhnya pergi. Pak Khalid mengernyit. Maksud panjenengan, mereka masih ada di sekitar kita. Gus Ikdam mengangguk pelan. Saya yakin mereka masih mengawasi. Mereka kehilangan sumber daya mereka, tapi bukan berarti mereka menyerah begitu saja. Belum sempat Pak Khalid merespons, tiba-tiba seorang warga berlari ke arah mereka. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Gus, Pak Raji pingsan di depan warungnya. Gus Ikdam dan Pak Khalid segera bergegas menuju tempat kejadian. Sesampainya di sana, mereka menemukan Pak Raji tergeletak di depan warungnya yang masih tertutup. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil meski matahari sudah mulai meninggi. Beberapa warga berkerumun, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Gus Ikdam berlutut, memeriksa denyut nadi Pak Raji. Masih ada, meski lemah. Ia kemudian membaca doa, mengusap dahi pria itu dengan tangan yang hangat oleh keikhlasan. Perlahan, Pak Raji membuka matanya, napasnya tersengal. Gus, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Saya di sini, Pak, jawab Gus Ikdam lembut. Apa yang terjadi? Pak Raji menelan ludah, lalu berbisik dengan gemetar, mereka datang tadi malam, dalam mimpi saya. Mereka bilang saya sudah mengkhianati perjanjian. Mereka bilang saya harus membayar harga. Pak Khalid mengepalkan tangan. Kurang ajar, mereka masih mencoba menakut-nakuti panjenengan.
Gus Ikdam menatap mata Pak Raji dalam-dalam. Apa panjenengan merasa ada sesuatu yang aneh setelah bangun? Pak Raji mengangguk lemah. Saat saya terbangun, saya merasa tubuh saya berat sekali. Seperti ada sesuatu yang menekan dada saya. Tiba-tiba, dari dalam warung terdengar suara benda jatuh. Semua orang tersentak. Seorang warga memberanikan diri melihat ke dalam, lalu menjerit dan mundur dengan wajah ketakutan. Gus, ada sesuatu di dalam. Tanpa ragu, Gus Ikdam melangkah maju, membuka pintu warung yang sudah tertutup sejak kemarin malam. Aroma anyir langsung menyergap hidungnya, udara di dalam terasa lebih dingin daripada seharusnya. Di lantai, tepat di tengah ruangan, ada tumpukan abu hitam berbentuk lingkaran. Di tengahnya, terdapat sebilah belati yang terlihat usang, gagangnya terbuat dari kayu tua yang berukir simbol aneh. Pak Khalid menelan ludah. Gus, ini bukan sekadar peringatan. Ini perjanjian baru. Gus Ikdam menatap belati itu dengan mata tajam. Ia tahu, pertempuran belum berakhir. Makhluk-makhluk itu masih berusaha merebut kembali kendali mereka atas Pak Raji. Dan kali ini, mereka takkan menyerah begitu saja.